Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Galih. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibu Sri. Bagaimana Bu Sri juga baik kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Bagaimana ini anak-anak di kelasnya, Bapak? Oh, alhamdulillah anak-anak masih semangat, Bu. Kebetulan hari ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ada apa ini, Pak? Apa yang ingin Bapak bicarakan pada siang hari ini? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Sri. Yang pertama itu saya ada kendala dalam proses pembelajaran, Bu, khususnya di materi pembelajaran atletik, Bu, khususnya tolak peluru. Harapannya saya di pertemuan itu dapat mencerahkan dan mendapatkan ide baru, Ibu. Oh, seperti itu ya. Berarti Pak Galih ingin membicarakan tentang hambatan yang terdapat pada materi atlet tolak peluru seperti itu ya, Bapak? Ya, betul Ibu Sri. Itu ada masalah, Bu, saya di materi tolak peluru dalam pengajaran ke anak-anak saya, Ibu. Oke. Sekarang apa yang ingin Pak Galih dapatkan dari percakapan hari ini? Harapan saya dapat solusi yang terbaik, Ibu, untuk pembelajaran atletik nomor tolak peluru yang saya ampuh, Ibu. Nanti dalam pembelajaran ini, karena saya mengalami kendala, Ibu, jadi banyak anak didik saya yang ketika saya mempraktikkan itu banyak anak yang kurang konsentrasi, banyak yang tidak memperhatikan, cenderung bosan, dan bahkan tidak berani, Bu, karena pelurunya berat. Materi kegiatan pembelajaran ini di sekolah saya itu tidak memiliki tolak peluru, Bu. Cuma sedikit, jadi anak kesempatannya untuk melakukan itu hanya sedikit saja, Ibu. Oh, seperti itu ya. Berarti siang hari ini nanti Pak Gali ingin mendapatkan solusi ya begitu yang terbaik untuk permasalahan masalah atletik di tolak peluru begitu ya Bapak? Ya, betul, Bu Sri. Itulah Oke. permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, Ibu. Kalau dari pengamatan Pak Gali sendiri nih, siswa yang berhasil dalam pembelajaran tolak peluru itu seperti apa ya? Kalau menurut saya, ya anak yang berhasil itu yang mampu mempraktikkan tolak peluru dengan benar, Ibu. Serta siswa itu berhasil dengan nilai yang ideal, Bu. Misalnya nilainya 100 lah. Berarti mampu melakukan gerakan tolak peluru dengan benar, jauh, dan memang hasilnya bisa maksimal, Ibu. Oke, berarti level siswa Pak Galih jika ini tadi kan Pak Galih bilang idealnya nilainya 100 nih. Jika antara 100 sampai 100 levelnya berapa Pak? Untuk sekarang ya anak-anak mungkin berada di level 60, Bu, sampai 65 karena nilai rata-rata di kelas itu belum mencapai KKM, Bu, 75. Oke, jadi levelnya di antara 60 sampai 65. 60 ya Bapak? Jadi Iya, untuk betul, Bu. mencapai untuk level 100 nih sangat susah ya Bapak. Sebetulnya bisa, Ibu, bisa kita raih untuk mencapai anak-anak itu mencapai level 100, Ibu. Oh, jadi bisa ya. Perlu tidak suatu hal ya Pak Kali membantu suatu ide agar anak itu bisa mencapai nilai yang ideal. Perlu sekali, Bu. Saya punya beberapa inovasi mungkin, Bu, dengan mengubah cara pembelajaran saya mungkin dengan berbasis proyek. Jadi harapannya nanti anak-anak itu malah bisa itu ya, Bu, ya, menciptakan peluru sendiri, bisa memodifikasi karena jumlah keterbatasan peluru sehingga anak-anak itu nantinya bisa mempraktikkan dengan pelurunya sendiri, Bu. Jadi tidak terlalu berat. Anak itu mungkin berani, Bu, digunakan untuk praktik sendiri. Bahkan nanti kalau hasilnya yang bagus malah buat inventaris sekolah, Bu. Jadi sekolah memiliki peluru yang bagus. Jadi mungkin menggunakan pembelajaran berbasis proyek itu salah satu solusi ya, Bu, ya. Wah, sangat bagus sekali ya Pak Kali. Kalau melaksanakan pembelajaran di berbasis proyek ya tadi dalam materi tolak peluru ini, apakah ada beberapa kendala nih Bapak? Kendalanya mungkin terletak pada bahan, Bu, yang digunakan untuk membuat peluru modifikasi tersebut. Pastinya siswa pada beli karena sekolahan tidak mampu, Bu, untuk membelikan bahan-bahan dan media yang digunakan, Bu. Dan yang kedua mungkin anak-anak ada kesusahan dalam pembuatannya, Bu, tetapi tutorial untuk sekarang kan banyak, Bu.
Jadi kelihatannya aman sih, Bu. Jadi ada solusi ya yang dari kendala tadi, anak-anak bisa membuat sendiri dengan baik, mengurangi hambatan yaitu tadi. Dari yang kedua, Pak Gali juga nanti merencanakan untuk membuat proyek pembelajarannya. Untuk mengurangi hambatan yang kedua ini Pak Gali, apa solusinya ya untuk membuat yang dengan anak-anak tadi? Oh, rencananya gini, Bu, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, yang kedua mungkin bahannya itu akan kami bantu siapkan, Ibu. Nanti mungkin dalam pembeliannya bisa dikoordinir salah satu ketua kelasnya, mungkin nanti biar dibelikan jadi satu di toko-toko bangunan terdekat sekolah. Dengan nanti uangnya mungkin ya bisa urunan, Bu, dari siswa dijadikan satu biar harganya jauh lebih murah. Dan untuk proses pembuatannya pun kalau di sekolah saya yakin peralatannya tidak memadai, Bu. Jadi mungkin bisa dilakukan secara berkelompok di rumah, Bu. Mungkin untuk peralatannya kan lebih banyak, Bu. Jadi nanti pembuatannya pun bisa lebih mudah, bisa melihat tayangan YouTube mungkin, Bu. Jadi anak-anak kan bisa membuat tolak pelurunya di rumah, gitu, Bu. Pak Gali, suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu? Oke. Dari beberapa tadi eh, hambatan dan kendala yang Bapak Gali nanti akan lakukan dari solusinya, apakah sebelum Pak Gali sudah membandingkan penggunaan model pembelajaran yang lain dari materi tolak peluru ini ke tingkat keberhasilan nanti memang memiliki inovasi pertama kalinya? Oh, kalau itu ini kelihatannya baru pertama kali ini, Bu, saya lakukan. Karena ini menjadi tantangan saya juga, Bu. Kenapa anak-anak dengan pembelajaran yang model biasa itu anak-anak tidak tertarik. Siapa tahu dengan model pembelajaran yang berbasis proyek yang akan saya lakukan nanti, anak-anak ini bisa lebih aktif, lebih giat, lebih tertarik untuk mencoba dan melakukannya, Bu. Dan harapannya juga nanti hasil dari proses pembelajaran ini menjadi lebih baik, Bu. Oke, berarti adakah seorang yang bisa membantu Pak Feli untuk membuat media peluru tadi agar lebih sempurna lagi dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak seperti itu? Iya ya Bu ya, betul. Jadi mungkin kalau saya kerjakan sendiri, karena ini hal yang baru pertama kali saya lakukan, Bu. Jadi mungkin saya bisa bertanya ke rekan sejawat saya, Ibu, mungkin guru PJOK yang lain yang ada di sekolah, atau mungkin di forum-forum musyawarah guru mata pelajaran PJOK, Bu, yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode ini. Jadi eh, mungkin saya nanti akan berdiskusi lagi, Bu, dengan guru-guru atau rekan sejawat yang lebih tahu atau mungkin nanti yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode berbasis proyek ini, Bu. Oke, berarti ini kira-kira butuh berapa lama sih untuk mewujudkan media pembelajarannya berbasis project ini untuk bisa digunakan oleh murid? Ya, kira-kira anak-anak bisa mengerjakan di rumah itu maksimal 3 minggu lah, Bu. Karena mungkin ini kan cuacanya cukup terik, Bu. Jadi mungkin dalam pembuatannya nanti cukup 1 minggu, untuk finishingnya mungkin 1 minggu, dan proses pembelajarannya pun bisa digunakan setelah 2 minggu atau 3 minggu. Insya Allah 3 minggu cukup, Bu. Oke, timbangan minggu ya. Jika ada seorang nih yang membantu mengiakan komitmen untuk melaksanakan pembelajaran ini. Ada nggak ya? Ya, tentu saya berkomitmen, Bu, melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek sesuai dengan RPP yang sudah saya susun, Bu. Nanti modul ajarnya itu yang selesai saya susun dalam pembelajaran berapa minggu ini, insya Allah akan saya lakukan, Ibu. Oke Pak Gali, kalau boleh saya merangkum nih, Pak Gali mengalami hambatan dalam materi tolak peluru, tapi sudah menemukan solusinya ya, begitu Bapak? Betul, Ibu, saya sudah mendapatkan pencerahan tadi dengan Ibu Sri, sehingga saya bisa memecahkan masalah dengan pembelajaran tolak peluru yang selama ini siswa itu kurang aktif, Bu. Jadi di sini dengan pencerahan-pencerahan Ibu, tadi saya menemukan ada beberapa gagasan atau ide dengan mengubah metode pembelajaran yang saya gunakan, Ibu.
Oh, sangat luar biasa sekali, Bapak. Apakah ini ya, Pak? Apa sesi yang Pak Gali dapatkan dari sesi hari ini, Bapak? Ya, saya alhamdulillah eh, sesuai dengan keinginan saya, Bu. Saya sudah bisa mendapatkan pencerahan dari mana siswa yang mungkin kurang tertarik atau kurang mampu mempraktikkan tolak peluru, Bu. Harapan saya dengan pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak itu akan lebih tertarik dan antusias, Bu, dalam pembelajarannya. Sehingga saya tadi alhamdulillah mendapatkan pencerahan menemukan model pembelajaran berbasis proyek untuk mengatasi masalah ini, Bu. Oke. Pak Gali, ketika tadi sudah menemukan apa Pak Gali sudah pernah membandingkan nih penggunaan model pembelajaran tadi yang berbasis project ya tentang terkaitnya tentang keberhasilan murid dengan inovasi yang pertama kalinya nanti. Ya, sepengetahuan saya memang sudah ada, Bu. Ini dipraktekkan guru lain, Bu. Tetapi saya baru mau menerapkan materi ini, Bu, di pembelajaran tolak peluru di kelas saya, Ibu. Jadi saya baru pertama kali ini, Bu. Saya tadi baru mendapatkan pencerahannya dalam sesi percakapan coaching ini, Bu. Oke, oke Pak Gali, ini di sesi akhir nih Pak Gali. Bagaimana sih perasaan Pak Gali sekarang ini? Alhamdulillah rasanya lega, Ibu. Saya bisa segera mewujudkan pembelajaran proses berbasis proyeknya, Bu, ya, untuk meningkatkan minat dan aktivitas siswa dalam pembelajaran tolak peluru seperti yang kita diskusikan tadi, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak Gali. Saya sangat tertarik ini dengan proyek yang nanti akan bisa menghasilkan keberhasilan di murid nih. 3 minggu ya Pak Gali tadi waktunya. Ya, Ibu, 3 minggu Iya. lagi nanti Eh, insya Allah siap. oke, 3 minggu lagi kita akan bertemu lagi dan saya ingin mendengarkan bagaimana sih nanti tingkat keberhasilan dari siswa tersebut. Iya. Ya, Eh, sama-sama, Ibu. Terima Oke, kasih, terima senang kasih sekali Pak saya. Gali. Hari ini pertemuan kita. Semoga Pak Gali dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu dalam pembelajaran Sama-sama, terima yang kasih. memerdekakan anak ya. Ya, Sampai terima ketemu kasih, nggih, besok Ibu. kembali. Nge, Nggih, nggih. sama-sama. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.